Saya mohon maaf, saya mute dulu semuanya ya. Oke, saya izin off cam. Jadi materi kita hari ini di pertemuan keempat ini mail merge. Mail merge itu ini kan katanya kayak surat gitu ya, surat yang digabung gitu. Tetapi sebetulnya peruntukannya tidak hanya surat saja, tapi ini bisa untuk macam-macam. Misalnya kita bisa membuat mau ngeprint label gitu, kita punya label kosong atau stiker kosong, terus kemudian kita punya datanya di apakah di Excel atau di Outlook atau di email gitu. Jadi menggabungkan data, sebetulnya ini merge, menggabungkan data dengan masternya gitu ya. Nah, masternya itu bisa berupa surat, bisa macam-macam. Atau mungkin saja misalnya ada apa namanya? Sekolahan gitu lah ya, sekolahan sekolah yang tidak punya sistem informasi. Nah, tapi setiap semester kan harus apa namanya? Memberikan rapot, laporan dari siswa dan itu hasil gabungan dari misalnya nilai ulangan harian, kemudian ada mid semester gitu ya, ada ujian akhir juga gitu. Nah, sementara pengolahannya kan tidak mungkin di Word. Pengolahannya misalnya diolah di dalam Excel gitu. Gabungan dari beberapa nilai itu di apa namanya diolah di Excel, lalu nanti hasil akhirnya akan ditampilkan sebagai rapot di Word. Template-nya ada di Word, sudah dibuat bagus gitu ya. Kalau rapot sekarang tuh kan mungkin isinya lembar gitu ya, bukan buku. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi menggabungkan master atau template rapot di Word yang mengambil data dari Excel. Prinsipnya sama. Nah, bagaimana caranya? Hari ini kita belajar menggabungkan itu, tetapi dengan apa namanya naskah yang tidak terlalu panjang gitu ya, pendek aja. Prinsipnya sama. Jadi kalau kebutuhannya, manfaatnya sudah saya tuliskan di sini, dia bisa membuat dokumen yang isinya sama, misalnya kita mau membuat surat, misalnya undangan nih, yang diundang ribuan, misalnya gitu ya, ini apa namanya reuni atau apapun gitu. Nah, kita sudah punya datanya tuh di Excel. Kemudian suratnya sudah kita buat di Word, cukup satu, nanti kita gabungkan, kita bisa ngeprint sebanyak data yang ada di dalam Excel itu. Nah, pertanyaannya, tapi kan Excel belum diajari, Bu. Tuh, jangan khawatir. Karena ini kita hanya nebeng aja nih, nebeng nyimpen aja. Tidak ada pengolahan data ya. Jadi hanya numpang Excelnya sementara untuk nyimpen data, lalu kita panggil gitu aja. Gitu ya. Dan suratnya sudah ada. Jadi ini pura-puranya kita sudah punya master surat yang di sini. Nanti Bapak Ibu bisa download dulu, kemudian datanya ada di Excel sini. Saya download dulu ya. Ini kita unduh dulu. Nah, nanti ini langsung dibuka. Kemudian suratnya juga kita unduh sekalian. Pertama, data suratnya ini Excelnya dibuka aja, di apa namanya, di double klik, lalu kita tambahkan dulu. Data aslinya kan 5 surat ya. Lalu kita tambahkan satu data baru, nama Bapak Ibu sendiri. Berarti ini nomor ke-6. Jadi tugasnya hanya ini aja, tidak ada pengolahan data ya. Kemudian ini nama Bapak Ibu sendiri. Ini ngetik aja enter gitu ya. Ya, ini nambah lagi ini nggak apa-apa. Abaikan lalu simpan. Nah, nyimpannya diingat-ingat ada di mana gitu. Ini nyimpannya biar nggak lupa saya tulis dengan data surat kelas kita tuh namanya IT KPS. Udah simpan nanti biar nyarinya gampang. Oke, ini lalu di close aja boleh. Nah, suratnya kalau kita perhatikan tuh ada hanya berisi di sheet satu aja, tidak ada sheet lain. Sheet satu langsung isinya data gitu ya. Kita punya 6 data. Oke, kalau sudah ini di close. Nah, berikutnya sekarang kita buka master suratnya. Tadi kan sudah diunduh ya. Sekarang kita buka yang ini, yang Word, master surat.
Oke, dibuka. Nah, jadi kalau kita mau membuat surat undangan kan kita membuat masternya dulu. Ini satu lembar ya. Masternya pura-puranya kita sudah jadi nih. Seharusnya kan ngetik gitu ya, tapi ini ngetik saya anggap sudah bisa. Jadi saya berikan file mentahnya. Oke, ini sebetulnya ada headernya. Jadi ini kalau saya double klik, sebetulnya ada headernya, gitu ya. Cuma ini tadi saya hidden. Oke. Nah, di sini ini adalah undangan rapat yang akan dibagikan kepada 6 orang yang berada di dalam Excel tadi. Nah, di dalam surat ini berarti kemudian kalau tadi di Excelnya itu kan ada nama, alamat, nomor surat, nama, kemudian alamat dan kota. Jadi ada 4 variabel. Nomor surat nanti masuk di sini. Kemudian kepada yang terhormat, nah ini nanti isinya nama siapa gitu ya. Lalu alamatnya di bawahnya, kemudian kota di bawahnya lagi. Isi undangannya sama, hanya berbeda di penerimanya aja, gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan menu mailing. Jadi di Word itu ada menu mailing. Ini diklik mailing. Oh iya, sekali lagi ini saya disclaimer dulu ya. Mungkin tampilan apa namanya versi Word yang saya gunakan ini tidak sama dengan Word yang Bapak Ibu pakai. Tapi menu itu ada, cuma nanti tampilannya agak beda. Mungkin ada yang dalam menu pop gitu, Windows, atau ada juga yang sudah tersedia di sini, gitu ya. Nah, menu mailing ini pertama kali ketika digunakan yang aktif hanya 4 icon ini. Yang lainnya mati, masih disable. Jadi belum aktif. Jadi kita gunakan yang masih aktif ini, gitu ya. Ini master surat nanti akan kita gabung. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah dari menu mailing kita pilih Start Mail Merge. Ini diklik aja. Langkah berikutnya adalah ini sebetulnya. Tapi nanti kita bisa di beberapa komputer ada yang setelah kita pilih menu Start Mail Merge, kemudian itu ada menu tampilannya mungkin tidak seperti ini, tapi ada yang paling bawah itu ada step by step wizard gitu. Jadi mengikuti langkah per langkah dari wizardnya. Nah, tapi nanti setelah itu diklik, langkahnya akan sama gitu. Pertama kali adalah memilih jenis dari suratnya. Ini jenisnya apa nih gitu. Nah, kebetulan yang saya menggunakan 365 versi W365 menu step by step itu tidak ada, tapi dia langsung menuju ke langkah pertama, yaitu memilih dokumennya apa. Apakah surat atau email, atau kita mau membuat amplop, ngeprint amplop itu juga bisa, atau kita mau ngeprint label itu juga bisa. Gitu ya. Nah, untuk keperluan kita yang sekarang ini, sekarang kita membuat surat. Jadi ini letter dipilih. Begitu letter dipilih, nanti langkah berikutnya, step kedua adalah menerima penerimanya, memilih penerimanya. Karena surat itu kan menggabungkan data sama dokumen ya, jadi pasti nanti akan ditanya, ini mau dikirim ke siapa nih gitu. Nah, sekarang step kedua adalah memilih penerima, select resipiennya ada di mana. Ini diklik panahnya, nanti akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Create a new list, artinya kita belum membuat atau belum memiliki data. Jadi kalau kita milih ini, nanti input datanya manual, diinput satu-satu. Nah, pilihan kedua, use an existing list. Jadi kita gunakan list yang sudah ada. Nah, kita kan sudah punya tadi ya. Kita sudah punya data di dalam data surat Excel tadi. Jadi kita pilih yang ini. Atau pilihan berikutnya kita sudah punya data di Outlook atau di email gitu. Nah, sekarang kita pilih yang gunakan daftar yang sudah ada. Kita klik, nanti akan ditanya datanya di mana. Nah, sekarang kita cari. Tadi nyimpennya ada di mana. Makanya tadi saya pesan, jangan lupa menyimpannya di mana, karena nanti akan dipanggil. Nah, tadi saya nyimpennya di folder download, kemudian, nah ini dia, data surat IT KPS ya. IT KPS itu kelas kita. Ini diklik aja, open. Nah, begitu suratnya diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini yes aja.
Nah, lalu akan ada jendela yang mengatakan bahwa data suratnya itu terbaca di sheet 1, gitu ya. Nah, ini sudah betul, berarti di oke aja. Nah, kalau ada apa namanya pesan seperti ini yang cell range ini tuh kalau misalnya kita punya data di range tertentu, jadi tidak satu sheet ya, dari satu sheet tapi kita punya beberapa bagian gitu. Nah, kita bisa mendefinisikan range tertentu misalnya dari sel B2 sampai D20 gitu, misalnya begitu. Itu juga boleh. Tapi dalam hal ini kan sheet 1 tidak ada keterangan lain, tidak ada data lain selain data surat kita. Maka ya kita pakai sheet 1 aja. Sel, sel ringnya dikosongi aja. Ini langsung oke. Nah, begitu datanya terpanggil, maka icon-icon yang tadinya disable ini akan hidup. Jadi sudah aktif sekarang. Gitu. Ya, sekarang tinggal kita panggil variabelnya atau field-nya. Nah, tadi field-nya itu ada 4. Jadi variabelnya ada nomor surat, nama, alamat, kota. Nah, sekarang kita isikan nomor surat. Jadi kita panggil variabelnya ke sini. Di menu Insert Merge Field. Jadi memanggil field-nya. Diklik panahnya, kita pilih yang nomor. Nanti dia masuk ke sini. Gitu. Nah, masuknya tuh ada tanda lebih kecil 2 kali kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak kepake nih. Kan beda nih ya, penulisan ini sama ini. Ini dihapus, kita panggil lagi. Insert lagi nama. Lalu di bawahnya alamat, insert alamat, kemudian satu lagi insert kota. Gitu ya. Nah, ini kalau di sini urut nanti maka hasilnya akan urut. Tapi kalau ininya berantakan ya hasilnya akan berantakan. Jadi ini diusahakan supaya rapi gitu ya. Sudah variabel yang perlu kita tambahkan kan hanya ini ya. Sekarang kita cek apakah datanya bisa masuk atau tidak. Nah, sebelum digabung, ini belum digabung nih. Ini baru datanya dipanggil lalu kita coba susun posisinya ada di mana gitu ya. Tapi belum finish. Jadi masih bisa diperbaiki kalau salah. Kita preview dulu apakah penggabungannya betul. Nah, masih di menu mailings. Di sini ada gambar, ada icon ABC, yaitu preview result. Kita klik aja. Nah, itu ini data pertama, record nomor 1. Kalau kita lihat data kedua atau record kedua, klik di sini. Ini berubah 2, ini juga berubah nih. Yati Pesek. Data ketiga, Karyo Basuki. Data keempat, tuh ya, 5, 6. Sudah, kalau sudah yakin betul, sekarang kita mulai gabung. Nah, kita gabung di menu ini, di paling belakang itu ada finish and merge. Nanti akan ditanya, ini mau menggabungkan semuanya atau beberapa record aja atau nomor tertentu 1 sampai 4 misalnya atau 1 dan 3 aja gitu ya. Nah, jadi menunya itu nanti akan begini. Merge ringnya all atau yang lain. Jadi pilihannya eh, record yang sedang aktif. Ini kan kita melihat recordnya nomor 6 ya. Kalau ini kita pilih record current record, berarti yang ke print hanya 1. Kalau kita pilih custom, berarti kita bisa pilih misalnya nomor 1 sama 2 atau 1 sama 3 gitu ya. Nah, sekarang kita pilih yang all aja ya. Semuanya kita beri undangan. Jadi ini pilih all, kemudian klik finish and merge. Oke, kita klik panahnya, kemudian sebetulnya bisa langsung begini sih. Nih, kalau ini sudah all, ini langsung diklik aja. Ini edit yang atas. Nah, udah jadi. Dia akan membuka satu file baru namanya letter 1. Jadi ini bukan file yang tadi ya. Kalau file master kan isinya master, yang ini masternya nih. Nih, master surat toh. Yang hasil gabungannya letter 1. Jadi ini letters. Dan ini harusnya isinya 6 halaman. Tuh, data nomor 2, data nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6. Ya, sudah, ini berarti sudah tergabung. Nah, kalau sudah, nama file letter 1 ini diganti dengan nama, ini save as,
surat, lalu name. Sudah, begitu aja. Reply ini punya saya karena saya sudah punya. Nah, ini file hasil gabungan ini yang dikirim ke Sinau. Jadi yang dikirim ke sini, kok ini? Ini ya, di sini itu adalah file gabungan, ya. Sudah digabung ya. Karena kalau yang dikirim master, nanti saya tidak bisa ngoreksi. Jadi ini kan materi ujian juga, besok juga begitu. Jadi yang digabung, yang dikirim satu file saja, hasil gabungannya, kemudian dikirim di linknya. Jadi tidak boleh dua, datanya nggak perlu dikirim, gitu ya. Jadi yang dikirim adalah hasil gabungan, bukan master. Jadi sambil dilihat ini nama filenya master, lalu yang dikirim adalah letter satu atau tadi tidak boleh letter satu ya, diberi nama surat, kemudian strip name, gitu. Selesai. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Udah ya? Ya, mudah. Jadi karena suratnya sudah ada, datanya sudah ada. Jadi yang lama kan sebetulnya membuat suratnya sama membuat datanya kalau belum ada ya. Tapi kalau datanya sudah ada, kemudian eh, suratnya sudah ada ya, cepat banget. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk materi mail merge? Oke ya. Jadi besok ujiannya soalnya dua, salah satunya mail merge, kemudian satunya lagi membuat makalah. Ada contohnya, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengubah menjadi makalah itu. Ya, diikuti aja perintahnya. Nah, kita tidak live berarti tidak ada Zoom, jadi hanya membuka soal di Sinau dikerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Itu ya untuk minggu depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti hari ini materinya itu saja. Gitu. Oke, Baik, terima kasih. materinya itu. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Kita jumpa lagi berarti pertemuan online-nya 2 minggu lagi ya. Izin Terima Ibu, kasih. Eh, kalau tadi yang dikumpulkan paling lambat hari Rabu itu yang mana Ibu? yang UTS. ujian UTS-nya Udah berarti ini sudah diupload di Sinau. sudah sudah Oh, tapi baru bisa dibuka minggu depan atau mau dibuka sekarang? Mau coba mengerjakan boleh sih. Nanti saya aktifkan sekarang. boleh Bu kalau buat pelatihan. Ya, boleh. Terima Baik, nanti kita kasih. aktifkan sekarang sekalian ya. Tapi minggu depan berarti tidak ada kuliah ya. Tetap minggu depan kita ujian dulu ya. Berarti ketemunya nanti pertemuan berikutnya di tanggal 2 Juni. Iya, 2 Juni ya. Gitu. Iya, 2 Juni ya. Hmm, atau uji tanggal ini saya buka sekarang. Berarti tanggal 2 Juni kita tetap kuliah tapi melanjutkan materinya. Gimana? Jadi waktunya aduh, 1 minggu. Biar cepat selesai. Boleh, Bu. Gitu Boleh ya. Bu. Oke. mau boleh Ya, ada pertanyaan? gimana? Jadinya gimana, Bu? Jadinya gini, kita fixkan ya. Ujiannya tak buka sekarang deh, saya kasih waktu 1 minggu. Sampai terakhir berarti minggu depan tanggal 26 jam 16 tutup ya, nggak jadi hari Rabu berarti. Kan sudah 1 minggu. Selasa minggu depan jam 4 tutup, tapi jam 4 Selasa kita tetap kuliah biasa, tapi melanjutkan materi Excel. Baik, Bu. Oke, Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Yang penting, Baik. yang Hah? penting video recordnya yang ini ada Dipasang. dulu, Bu. Oh ya, Iya, siap. Jih, habis ini 30 menit ya. 15 iya, menit lah. Oke, saya kirim. iya, Jih. Baik, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Jih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sami-sami.